Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tiara Fiona Wulandara dengan NIM 141202201112 kelas B6 akan membawakan materi saya yaitu literatur review kualitas lingkungan air parameter fisika pH, BOD, COD dengan gangguan kesehatan. Mata kuliah ini yaitu analisis kualitas lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nasruddin Syam, SKM MKes. Pendahuluan, air menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Air digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan industri, kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Asrori 2021. Kualitas air adalah tingkat kondisi air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu yang diukur dengan cara membandingkannya dengan baku mutu air. Aryo dan kawan-kawan 2022. Kualitas kesehatan masyarakat dianggap sebagai indikator kemajuan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status pendidikan, kualitas lingkungan, dan gaya hidup. Tujuan dari penulisan tugas ini adalah untuk mengetahui satu gambaran mengenai kualitas lingkungan air dengan parameter fisika, dua gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran air. Metode studi ini dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci Water Environmental Quality Physical Parameters pH, BOD, COD with Health Disorders pada Google Scholar dan kata kunci kualitas lingkungan air, parameter fisika, pH, BOD, COD dengan gangguan kesehatan di Google Scholar. Screening pengambilan sampel yaitu dengan menetapkan kriteria jurnal yang akan direview. Hasil berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci Water Environmental Quality Physical Parameters pH, BOD, COD with Health Disorders pada Google Scholar ditemukan hasil 12.100, sedangkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci kualitas lingkungan air parameter fisika pH, BOD, COD dengan gangguan kesehatan di Google Scholar ditemukan hasil 820. Kemudian dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari ke-6 jurnal di mana 1 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Baik, dari 6 jurnal tersebut ada 5 internasional dan 1 nasional. Yang pertama yaitu Fitumalemesa, Bella Simane, Pasevaseyum, and Girma Gebresenbet dengan judul Assessment of the Impact of Industrial Wastewater on the Water Quality of Rivers Around the Bole Lemi Industrial Park or BLIP Ethiopia 2023. Dan kedua, Misaroy, Farsana Samim, and Saibal Katirji dengan judul Evaluation of Physicochemical and Biological Parameters on the Water Quality of Silabati River, West Bengal, India, 2021. Yang ketiga, Desumamo Mekuria, Alemneu Berhanu Kasegne, and Seyum Leta Asfau dengan judul Assessing Pollution Profiles Along Little Akaki River, Receiving Municipal and Industrial Wastewater, Central Ethiopia. Implications for Environmental and Public Health Safety, 2021. Yang keempat, Monjur Morshid, Musafar Hossein, and MD Asaduzaman dengan judul A Review on pH, DO, and BOD of the Sitalakya River during last 4 decades, 2021. Yang kelima, Muhammad H. Abdo, Hanan B. Ahmed, Maher
H. Helal, Medad M. Fakri, Ahmed E. Abdul Hamid dengan judul Water Quality Index and Environmental Assessment of Rosetta Branch Aquatic System, Nile River, Egypt, 2022. Dan yang keenam, Mas Darina Sofiana, Anangka Darsa, dan Dini Sofarini dengan judul Kualitas Air Terdampak Limbah sebagai Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Subdas Martapura, Kabupaten Banjar, 2022. Pembahasan. Kualitas air juga dapat diartikan sebagai sifat-sifat air yang mengandung makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di badan air. Kualitas air dapat diketahui dengan jelas melalui serangkaian pengukuran terhadap parameter lingkungan perairan, karena kegiatan tersebut akan memberikan gambaran terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam air. Contoh parameter fisika yaitu 1. Kekeruhan, 2. Warna, 3. TDS atau Total Dissolved Solid, 4. Suhu, 5. Bau. Pada gambar tabel yaitu ada juga rasa, dan bisa dilihat pada tabel itu yaitu standar baku mutu atau kadar maksimumnya sudah tertera. Waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air disebabkan oleh air yang terkontaminasi mikroba atau patogen penyebab penyakit. Mikroba patogen yang berkembang biak dalam air tercemar yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit sangat banyak, dan semuanya merupakan penyakit yang dapat menular dengan mudah. Beberapa penyakit menular yang diakibatkan oleh pencemaran air adalah hepatitis A, poliomyelitis, kolera, typhus abdominalis, disentri amoeba, askariasis, trakoma, dan skabies. Kesimpulannya yaitu berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui bahwa air sangat berpengaruh atau sangat dibutuhkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi sebelum digunakan, kita harus memastikan kualitas air tersebut apakah layak atau tidak, dikarenakan air adalah salah satu tempat berkembang biaknya mikroorganisme yang dapat menyebabkan beberapa penyakit atau gangguan kesehatan. Salah satu contohnya yaitu dengan menganalisis menggunakan parameter fisika kimia. Baik, itu saja penyampaian materi saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.